Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nolin Santilawio, Stambuk 22130047. Baik, saya akan membacakan pendapat saya tentang materi manajemen SDM. Pertanyaannya, kemukakan pandangan Anda tentang hakikat dan tujuan SDM. Menurut saya, yaitu orang yang dipekerjakan di sebuah organisasi dan perencanaan untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, menurut Anda, mengapa perencanaan SDM yaitu job design? Menurut saya, job design tersebut digunakan dan diperlukan dalam sebuah organisasi untuk mengatur pekerja dan tanggung jawab dari suatu bakat pekerjaan. Yang kedua, job analysis. Menurut saya, job analysis adalah digunakan dalam sebuah organisasi untuk mengumpulkan suatu data yang tepat dan jelas dalam sebuah kegiatan pengelolaan SDM. Job description sangat penting digunakan dalam sebuah organisasi untuk penjabatan kerja, jabatan, dan tanggung jawab pekerja. Job specification sangat diperlukan dalam sebuah organisasi di mana merupakan skill, pengetahuan, pendidikan, serta pengalaman kerja seseorang. Pertanyaan yang ketiga, uraikan pandangan Anda tentang rekrutmen. Menurut saya, rekrutmen sangat penting digunakan dalam sebuah perusahaan atau organisasi di mana karena kita mencari karyawan yang cocok dan tepat untuk memasuki dalam suatu seleksi. Seleksi itu digunakan dalam organisasi untuk menentukan siapa yang baik untuk mengisi jabatan yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Yang bagian B, apa makna penempatan ulang tenaga kerja, kapan dilakukan dan bagaimana caranya? Menurut saya, yaitu proses penempatan atau proses pelayanan untuk mencari kerja, untuk memperoleh pekerjaan dalam mengisi kekosongan dalam suatu perusahaan yang sesuai bakat dan kemampuan seseorang. Bagian 4, kemukakan pandangan Anda tentang hubungan kerja. Hubungan kerja sangat diperlukan dalam sebuah organisasi di mana hubungan kerja yang baik atau pengusaha dan pekerja atau buruh setelah adanya sebuah perjanjian yang ada di antara pekerja dan perusahaan. Bagian 2, memelihara hubungan kerja, yaitu kita menumbuhkan rasa hormat, saling membantu, dan saling merendahkan diri dalam setiap organisasi. Yang ketiga, PHK. PHK itu dalam sebuah organisasi yaitu di mana karyawan memutuskan hubungan kerja karena mempunyai kesalahan yang berat. Bagian B, kapan hubungan kerja dan pemutusan kerja terjadi? Mengapa demikian? Karena bisa saja karena karyawan tersebut sakit, pensiun, bahkan meninggal dunia. Bagian C, mengapa harmonis hubungan kerja perlu dipelihara dalam sebuah perusahaan? Sangat penting kita memelihara hubungan yang baik, karena hubungan yang baik akan membawa kita menuju pengembangan kapasitas diri dan karir kita. Yang kelima, beberapa ahli mengemukakan pemberian kapasitas termaksud pemberian tunjangan yang ada dan adil, pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan yang diperlukan oleh karyawan, dan keamanan kerja atau K3 pada tenaga kerja mampu mempertahankan, memelihara, memotivasi, dan bahkan menarik tenaga kerja. Menurut saya, mengapa demikian? Karena agar tenaga kerja atau karyawan yang ada dalam setiap perusahaan yang
ada di tempat kerja dalam keadaan sehat dan selamat dalam setiap sumber produksi yang dapat mereka gunakan secara aman dan efisien. Itulah jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.